Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wassalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalawat ala Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Dewan Penguji, penguji 1, penguji 2, dan penguji 4. Yang saya banggakan mahasiswa peserta ujian munakasah pada hari ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih karena telah dikirimkan file dan video presentasinya, dan saya juga mohon maaf karena pada hari ini tidak bisa melakukan ujian melalui Meet. Mungkin pada penguji lain silahkan dilanjutkan memakai Google Meet. Baik, saya akan menyampaikan masukan atau revisi skripsi yang telah dibuat oleh mahasiswa peserta ujian pada hari ini. Yang pertama yaitu Rehmi Melinda, NIM 116432045502. Judul skripsinya Peran Humas Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan keselamatan transportasi. Adapun revisi dan masukan saya, yang pertama, di bagian abstrak itu saya lihat hasil penelitiannya belum menggambarkan apa temuan dari penelitian ini. Karena judulnya adalah peran humas, maka sebenarnya yang perlu diungkap di abstrak ini hasil penelitiannya apa sebenarnya peran yang telah dilakukan humas. Jadi dalam hal ini ya, bukan hanya memaparkan indikator, tetapi apa yang telah dilakukan humas dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya tentang keselamatan transportasi. Jadi hasil penelitian ini tidak hanya memaparkan indikator, tapi apa hasil yang sebenarnya. Apakah humas telah berperan atau belum berperan ya di dalam memberikan pelayanan, tentunya pelayanan informasi ya tentang keselamatan transportasi kepada masyarakat. Itu yang perlu diungkapkan dalam hasil penelitian ini, telah berperan atau belum berperan. Nah, jika hasilnya telah berperan, maka indikator tadilah digunakan. Apa perannya? Apakah dia sudah berperan ya memberikan informasi kepada masyarakat atau belum? Ya, itu dilihat dari indikator, dijelaskan di situ. Jadi di abstrak itu hasil penelitian adalah yang pertama adalah apakah menyebutkan hasil penelitian ini humas telah berperan atau belum berperan. Baru diuraikan perannya itu seperti apa dalam indikator. Itu penting karena ini adalah kualitatif ya. Selanjutnya di latar belakang ini perlu ada beberapa hal ya. Yang perlu dijelaskan di sini, latar belakang ini adalah memperkuat kita untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi kenapa ini kenapa ini menarik untuk diteliti, apa urgensinya ya tentang peran humas ini, tentang keselamatan transportasi ini, kenapa ini menarik. Jadi fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat Kampar ini ya, artinya bagaimana kepedulian masyarakat terhadap keselamatan transportasi ini atau informasi yang berhubungan dengan itu. Apakah masyarakat sudah mengetahui apa belum ya, berdasarkan observasi awal kita, masyarakat banyak mengetahui apa belum mengetahui. Kemudian baru kita memaparkan observasi kita terhadap humas dari Dinas Perhubungan ini. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, kita melakukan observasi awal. Itulah guna observasi ya. Bagaimana masyarakat, apakah sudah menerima informasi tentang keselamatan transportasi? Bagaimana humas Dinas Perhubungan itu, apakah dia sudah sejauh mana dia memberikan informasi kepada masyarakat ya. Nah, fenomena yang terjadi yang real itu yang kita ungkapkan di dalam latar belakang, sehingga hal ini bisa menjelaskan kenapa kita meneliti tentang informasi pelayanan keselamatan transportasi yang pertama. Yang kedua, kenapa kita meneliti tentang humasnya.
Nah, arti penting inilah kita ungkapkan sebelum kita memutuskan untuk melakukan suatu penelitian. Jadi latar belakang itu harus real ya, jelas kondisi masyarakat bagaimana, pengetahuan masyarakat, informasi yang diterima masyarakat sejauh ini bagaimana, dan apa yang dilakukan Humas ya sebelum kita betul-betul melakukan penelitian. Itu harus dijelaskan di latar belakang. Nah, kemudian di kajian terdahulu itu sebenarnya ada perbedaan ya antara kajian terdahulu dengan kerangka teori, itu tidak bisa disatukan. Kajian terdahulu yang mengkaji apa yang telah dilakukan penelitian, baik itu skripsi atau jurnal yang telah dilakukan dengan penelitian yang hampir sama. Kita akan menguraikan itu, apa yang sudah diteliti orang, ya, apa yang sudah dikaji orang, apa yang sudah ada di artikel dan sebagainya ya di jurnal. Nah, kerangka teori itu tersendiri setelah kajian terdahulu, kerangka teori ya yang digunakan. Kerangka teori apa? Ya, sebaiknya tentu ada kerangka teori yang berhubungan dengan teori-teori tentang humas ya, tentang tugas-tugas humas ya, atau teori tentang komunikasi yang berhubungan dengan tugas-tugas humas. Nah, kemudian informan juga ya. Itu ada berapa informan yang dimasukkan di situ ya. Nah, disebutkan siapa informan itu. Nah, yang paling penting di sini adalah karena kita meneliti tentang peran humas, ya disebutkan informan mana itu yang menjalankan peran humas itu di situ. Jadi jangan ada dalam informan justru tidak ada orang yang menyentuh tentang humas gitu ya, walaupun dia bagian lain tapi yang melakukan fungsi humas itu siapa di situ ya, atau bagian humas itu siapa daripada informan itu. Jadi jelas ini untuk keakuratan ya, untuk kevalitan penelitian kita ini. Jadi ada di situ disebutkan ya, staf misalnya apakah dia staf humas, Kasubag itu mungkin dia bidang ini yang juga menangani humas, itu harus dijelaskan di dalam informan penelitian. Nah, kemudian yang paling penting adalah karena kita ini meneliti ya di Humas Dinas Perhubungan ya, yang pertama kita harus mengungkapkan tugas, fungsi, peran ya humas secara umum. Itu harus diungkapkan di situ. Yang kedua juga kita harus juga mengungkapkan apa tupoksi humas di Dinas Perhubungan itu. Karena kalau kita bicara tidak mungkin humas di situ bekerja tidak sesuai dengan tupoksinya. Nah, apa tupoksi itu yang berhubungan dengan memberikan informasi pelayanan terhadap keselamatan transportasi. Nah, inilah yang nanti menjadi indikatornya dari peran humas secara umum dengan peran humas atau tugas humas, tupoksi humas yang ada di Dinas Perhubungan. Nah, itu perlu dikaitkan ya, karena dia sudah humas di suatu organisasi yang tugasnya tentu berbeda antara satu humas dengan yang lain sesuai dengan dinasnya, tugasnya ya. Nah, itu perlu dijelaskan. Menurut saya itu saja ya, Rehni Melinda, untuk dapat dilihat lagi secara keseluruhan ya, walaupun saya menyampaikan hanya beberapa bagian poin, tapi intinya penyesuaian apa yang saya sampaikan tadi secara menyeluruh ya. Nah, begitu juga nanti dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu tadi hasil penelitian kita tadi dibuat secara singkat di dalam kesimpulan ya. Tentu hasil penelitian itu yang tadi ya, kalau kita mengatakan sudah berperan atau belum berperan disebutkan di situ. Nah, saran itu ya sesuai hasil penelitian tadi. Misalnya kita menyebutkan sudah berperan, mungkin ada bagian-bagian dari peran itu yang belum terlaksana dengan maksimal dari indikator tadi. Nah, itu yang kita sarankan kepada Humas Dinas Perhubungan supaya meningkatkan bagian dari indikator tadi yang masih belum terlaksana secara optimal. Itu saja ya untuk Rehni Melinda, untuk dapat melihat lagi skripsinya supaya dapat direvisi sesuai masukan saya. Sebenarnya ini secara menyeluruh walaupun hanya bagian-bagian tertentu yang disampaikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.